Lu tau gak kenapa gue pindah ke Sel? Gara-gara tempat SPBU yang deket rumah gue itu nggak dioplos dari Pertalite ke Pertamax, tapi dioplos pakai air. Lu bayangin, pakai air. Ya Allah. Ini ada beberapa jembatan kan di menuju ke sini kan ya. Itu susah tuh kalau pakai itu. Ngadat ya. Kayak aki-aki lah. Kayak emang ini aki-aki sih gitu. Gue menyadari banget ini emang motor aki-aki lah udah di gitu. Aki-aki dikasih makanan. Balik lagi di podcast bukan bicara pajak. Apa kabar pada? Alhamdulillah. Puasa ya? Iya dong. Alhamdulillah puasa nih. Hari ketiga kita habis baca Quran, guys. Hari ketiga kemarin pas kena prank ini Kemenag. Iya. Pulang dulu. Lu masih mending, gua udah di masjid. Iya kan di masjid kan, sholat itu lama banget loh. Sholat isya kan, lama kan, pulang dulu aja. Kan? Itu baru diumumin balik lagi. Sampai si mana hujan lagi. Jadi ya kiai di rumah gua gitu kan. Udah belum? Udah Pak Haji, udah. Iya emang itulah. Ya masih seger, masih puasa hari ketiga ya. Iya Pak Det ya. Masih belum kurus ini. Masih belum kurus, timbangannya masih kenceng. Biasanya udah kurus pertengahan lah. Iya, udah kena sahurnya tuh Indomie, telur dadar. Iya. Gue udah kena malah. Rebus tuh udah. Gue kemarin telur dadar malah. Oh iya, anak gue malas keluar. Hujan deras udah gitu. Mau isi bensin juga penuh banget kan. Isi bensin. Sekarang sel luar biasa. Sel terbaik, memang terbaik. Ngantrinya luar biasa sih. Saya sudah biasanya pindah ke sel. Baru pindah dia. Biasanya cuma 3, 4 gitu. Sekarang gila 2 baris untuk motor itu penuh. Lu tau gak kenapa gue pindah ke sel? Gara-gara tempat SPBU yang deket rumah gue itu nggak dioplos dari Pertalite ke Pertamax, tapi dioplos pakai air. Lu bayangin, pakai air. Ya Allah. Ini apa ya, berjenjang ya ternyata ya. Yang di atasnya ngoplos pertama sama itu yang di bawah pakai air. Jadi dia lagi. Jadi gue baca-baca ternyata itu sindikat juga pom bensin yang tempat SPBU yang dekat rumah gue itu sindikat. Jadi ada beberapa SPBU yang ditutup kan. Ya. Salah satunya biasanya suka ada peringatan gitu ya. Gara-gara air, ya Allah, air. Itu kan merusak banget. Untung motor gue nggak bolong, biasanya bolong pakai tangkinya biasa bolong kalau nggak salah. Dan selain air, gue udah ngerasa memang tempat SPBU gue ini curang. Mohon maaf ya buat pengelola SPBU dekat rumah gue. Curangnya gara-gara apa? Kan kita biasa ngisi kan hafal ya. Maksudnya barnya berapa, kalau isi full tank berapa. Ini gue biasanya isi 50.000 ya. Entah berapapun harganya, gue pasti selalu isi 50.000, baik Pertamax ataupun Pertalite kan. Kan gue tahu batasan bar penuhnya berapa kan. Kok tiba-tiba kok gue isi kurang 2 bar. Tapi di SPBU lain full nih. Kok begini doang gitu? Iya, enggak langsung enggak. Gue bilang, wah udah, ditambah makin jadi. Iya, ditambah kasus yang kemarin ya. Asli. Jadi memang nomor 1 sekarang ya, klasmen peringkat nomor 1 dia. Ada liga ya. Ada liga ya. Jadi zaman dulu kita dengar Edi Tansil yang 1,3 T itu udah wah keren banget nih orang bisa korupsi segede gitu. Sekarang nggak ada apa-apanya. 900 T ya? 1% doang ya. 900 kan di atas. 937 apa? Iya, pokoknya 900 ke atas lah. Iya. Gila, kenapa nggak digenapin aja 1.000 gitu ya? 1.000 T. Tapi itu kan itu sama kayak APBN dong. Tapi itu kan 1 tahun. Iya, sama kayak APBN juga berarti dong. Hampir-hampir sama. Kan APBN kan 1.200, 1.300 kan APBN tuh kalau nggak salah. Boleh 3.000-an. Iya, semuanya 3.000-an. Kalau pendapatan dari pajak itu sekitar 2.000-an. Iya. Jadi kalau kalau nggak dikorupsi kan ada 913 itu untuk setahun ya. Itu lumayan tuh pendapatan pajak kita ya. Gila. Atau nilai APBN kita lah ya. Ya kalau gue sih nggak tahu juga itu nilai korupsinya gimana sih kalau bisa ngitung gitu. Nggak ngerti gue. Kalau kata tadi kan barusan gue lihat YouTube ya, maksudnya lihat wawancaranya Pak Ahok di beberapa media gitu kan. Jadi dia ngandelin dari fee-nya. Dari fee dia. Jadi di markup kalau kata Pak Ahok harga lo beli harga seron 90, taunya lo ngambilnya
92. Dia contohnya enggak. Apa di Bond itu 92, iya, tapi belinya 90 ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan di oplos ya dia pengen lihat juga dari pengadilan seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk skala bukan skala ya, untuk skema korupsinya korupsi biasanya seperti kayak gitu. Makanya dia waktu itu perbandingannya adalah dia waktu megang gubernur proyeknya Semanggi nilainya kan 700 M. Itu versi PU ya, kemarin PU waktu zamannya Pak Basuki Hadi Mulyono. Terus dipegang sama dia itu nilainya 300 M. Itu kan hampir sama kayak kasusnya Pertamina itu, karena itu dia ngasih perbandingan seperti itu. Contohnya kayak gitu. Dan gue sih nggak kaget-kaget banget ya, maksudnya korupsi di Pertamina karena kan udah kayak dari dulu emang. Iya, udah kayak habit lah, kayak rahasia umum gitu. Iya, udah rahasia umum dan udah kayak kebiasaan. Nggak hanya Pertamina tapi anak-anak usaha Pertamina. Iya. Dana pensiun aja korupsi loh, Pak. Pertamina juga. Iya. Kasian korupsi juga. Itu dirutnya sampai yang mana nih? Dana pensiun Pertamina, Pak. 2000 berapa ya? Oh, kirain Ibu Karen yang kemarin ditambah. Enggak, Karen itu tahun 2000 berapa ya? Karen itu sebelum Jokowi, nggak salah apa? Sebelum Jokowi ya? Pokoknya dirutnya masih Karen kalau nggak salah dirut Pertamina. Dicek aja ntar gue kasih ininya deh. Itu Dapen Pertamina, Pak. Itu korupsinya gara-gara saham. Ya, yang apa? Itu ada yang berkata begini bahwa itu adalah risiko investasi kan ya. Iya, ya itu sih risiko pasar ya. Cuman kan cuma ada beberapa hal terkait administrasi yang tidak dipatuhi lah. Bukan, sebenarnya kalau di situ nggak dipatuhi. Sebenarnya dia tahu nih sahamnya nggak begitu liquid. Satu nggak proper, kedua nggak liquid gitu kan. Tapi apa sih yang disuntik? Energi juga. Energi juga. Dekat kantornya. Punya orang Indonesia juga. Indonesia. Oh, berarti itu emang ini ya sengaja kayak. Ya mungkin karena kan si Dapen ini juga butuh duit kan, butuh uang kelola investasi segala macam, makanya dia naruh lah di beberapa saham ya kayak BPJS lah. BPJS kan juga punya instrumen investasi kan, salah satunya saham. Nah dia masuklah ke saham itu, entah kenapa tiba-tiba ya pasar aja sih, lebih ke ya kan harusnya dibodohi sih. Harusnya kalau misalnya ente nyerahin saya uang gitu kan harusnya udah tahu, kalau misalnya mau dikelola di saham ada kemungkinan rugi dong. Betul, ya mungkin kan ada beberapa orang yang pengen ini cuan cepet kan. Sedangkan perusahaan emitennya ini nggak mumpuni untuk arah. Berarti ada strike gitu loh, lebih cepet gitu. Ada hal-hal yang tidak dipatuhi lah. Mungkin kayak kan kalau untuk nanam saham itu biasanya ada manajer investasi yang menilai kan. Betul. Ini harusnya baiknya ke sini nih. Iya, dan manajer investasinya juga bermain, Pak. Susah juga ya. Ya jadi gue nggak heran kalau misalkan jadi kalau Pertamina korupsi ya itu sih udah dari udah kayak ini ya. Udah kayak apa? Kebiasaan lah jatuhnya. Jadi yang herannya adalah kok ketahuan gitu berarti. Yang herannya kok ketahuan dan kok bisa dioplos gitu kalau memang benar-benar dioplos ya. Kalau dan bahasanya si Kejagung dioplos ya, tapi Pertamina kayaknya enggak sih katanya. Enggak, ngoplosnya gimana? Maksud gua kan kata temen gue yang di Pertamina nggak segampang itu dia ngoplos kan. Kalau naikin dari kilang pun ke bawah juga itu emang banyak perdebatan sih di kata oplos itu. Ada beberapa orang yang bilang menaikkan oktan gitu kan. Betul. Itu memang praktek yang biasa dilakukan gitu. Terutama ketika sumber minyaknya itu kan sumber minyaknya macam-macam nih. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah itu emang kayak zat aditif itu memang ada yang bisa dilakukan gitu. Cuman kan kalau bahasa ngoplos itu kan bahasa orang awam itu kayak misalnya kita terbiasa mendengar campuran kan, alkohol yang dioplos gitu kan, yang bikin orang mati kan cuman dari botol satu ke botol satu ditambah zat ini zat itu campurin oplos. Iya, gitu. Itu pengertian dasarnya lah. Pengertian orang awam kan begitu. Betul. Nah, sementara kan terminologi yang dipakai Kejagung untuk oplosan ini kan kita belum. Iya, dan belum terbuka juga kan. Maksudnya laporan selengkapnya itu seperti apa gitu. Dan bantahannya dari Pertamina juga seperti apa kan kita
kemarin sih ada apa sidak ya anggota DPR gitu. Cuman ya kayak sih untuk sementara ini kepercayaan masyarakat masih kurang lah. Terbukti tadi itu dari antrian di sel-sel di sel lagi di sel ya sebagai kompetitor kan lebih tinggi gitu kan. Iya, nggak hanya di sel kan, kayak Vivo juga udah mulai rame. Terus BP juga udah mulai rame gitu kan ya. Ya mungkin diperbaiki lah citra. Ya atau emang ya udah terbuka aja gitu. Iya. Persaingannya gitu biar lebih sehat kan, kayak kemarin kan ada beberapa kompetitor itu yang 13 hari kalau tidak salah nggak punya stok kan. Iya, itu sel kan. Iya, sel dan BP kalau nggak salah. Iya, yang punya cuma Vivo. Karena punya siapa? Karena punya beliau. Yang punya jadi beliau. si sel ini kan kemarin tuh selama 13 hari ini pernah kosong terus kan. Paling kalaupun adanya V-Power berarti ya yang itu juga 95 itu. Itu juga baru-baru itu Pak. Sebelumnya kan memang benar-benar kosong. Iya, ada yang baik yang V-Power atau yang semuanya. V-Supernya juga kosong kan. Akhirnya sempet nyobain tuh di Vivo ada. Cuman agak jauh tuh dari rumah. Ya, rasanya gimana? Ya ngegredek juga nggak? Kayak lebih baik dari Pertamina. si Pertalite itu. Oke, harganya juga nggak beda jauh kan? Nggak beda jauh dia. 11.000 ya? Atau 12 sama kayak sekarang Super? ya. Ya kan gue sama kayak ente kalau beli ya udah full tank gitu. Oh iya benar. Full tank gitu. Pokoknya harga. Kalau harga paling mahal itu kalau motor kayak punya gue kan motor Karisma itu paling 40.000. Iya. Paling mahal kan 40.000. Iya. Kan dia cuma 3 liter apa berapa gitu. Tapi konsumsi bahan bakarnya untuk yang Vivo 40.000 lu berapa hari? Kalau ke sini bolak-balik itu dari rumah rumah studio ya. Paling banter 2 kali ngisi lah seminggu. Paling banter ya itu ya. Kalau pakai Vivo. Ya pakai sel biasa kan. Vivo cuma sekali doang gara-gara selnya hilang. Pertamina sama juga sebelumnya. Kalau Pertamina mungkin sama ya. Sama sih kayaknya. Karena kan jarang banget tuh. Sama tapi kan ada beberapa jembatan kan menuju ke sini kan ya. Itu susah tuh kalau pakai itu. Ngadet ya. Kayak aki-aki lah. Emang ini aki-aki sih gitu. Gue menyadari banget ini emang motor aki-aki lah udah gitu. Aki-aki dikasih makanan suplemen bagus. Jadi gitu. kayak harus naikin dari gigi 1 dulu. Betul. Iya benar-benar. Dan emang berbet sih kalau jalan di jalan ini agak kurang kurang oke. Kurang enak ya. Iya. Kasian juga sih maksudnya gue itu kan dia nggak tahu puasa apa enggak ya maksud gue. Siapa tuh? Si Dirut Pertamina Patraniaganya. Oh udah banyak duitnya. 1,2 M Pak per bulan. Iya makanya. Iya kan? Atau berapa sih gajinya dia? MM-an lah pokoknya. Iya pokoknya MM-an lah. Yang kasihan kan yang direksi yang cuma 200 juta itu loh. Kan ada juga kan yang ketangkep yang dikasih lihat. Oh yang penghasilannya 260 juta atau 60? PV kali ya? Apa vice presiden gitu? Apa wakil direktur lah ya? Enggak dong, kalau wakil direktur kan VP dong, vice presiden. VP, maksudnya gajinya kan enggak 200 juta. Apa dia ada manajer apa gitu? Manajer sekelas manajer ya atau GM ya? Apa gitu ya? Atau sekelas GM ya 260. Tapi nggak usah dikasihanin lah. 200 juta per bulan kan udah gede juga dibanding rata-rata manusia Indonesia. Dibandingkan gaji-gaji kita gitu kan. Kita ini berapa episode baru dapat 260 juta. Mereka sebulan. Kita sebulan. Lu sama sampingan yang itu tadi. Iya yang kan VV-nya. Kalau di sosmed ada beberapa akun yang menghitung kalau setiap 1 barel itu ada $10. Apanya nih? Uang ininya. Fee-nya. Enggak Pak. Kalau itu kan dari itu ya. Ini dari Ahok itu $2-3. Per siapa dulu? Kan $10 itu dibagi-bagi dulu. Per 1 orang. Ah ya kan makanya $10 itu ada beberapa pihak. Iya ada beberapa pihak. Ada kalau dia sih bilangnya ada dari legislatif, ada dari. Oh ya berarti benar. Ini ada. Berarti totalnya $1,6 juta per hari. Iya. Untuk para petinggi benar-benar kalau misalkan. Iya. Kan $10 1 barel bro. Iya. Kali 8.000. Iya kan kita konsumsinya berapa? Iya $2 per barel aja.
untuk satu orang nih itu udah megang 1,6 juta dolar Pak. Iya makanya. Per hari 1,6 juta. 1 juta dolar itu sekitar 16 M. Iya. Benar nggak? Per hari Pak. Per hari bro. Gila, galak gaji Ronaldo. 16 M per hari berarti gaji Ronaldo enggak deh. Ronaldo 2 per harinya berapa sih dia? Nggak usah dihitung lah. Gaji orang apa ya? Anjir. Per hari per detik ya. Ada hitungannya dia sama Messi itu ya. Gila itu. Per detiknya aja bikin takjub. Kayaknya maksud gua 16 miliar per hari ya. Per hari dan per orang ya. Per orang loh. Ini menurut apa namanya? Kata-kata Ahok ya. Itu kata Ahok. Itu sayang dia ngomongnya baru sekarang ya. Kenapa kemarin nggak? Ini pembelaannya dia sudah memberikan keberatan dan dia kan sebagai komisaris utama kan harusnya bisa memberikan keberatan itu kan, tapi yang nggak bisa dia lakukan adalah melakukan pemecatan karena ya, menurut informasinya Ahok karena kewenangan pemecatan itu ada di Dirut, dia cuma ngasih keberatan. Ada di RUPS sebenarnya. Enggak, kewenangannya kan Dirut, komisaris kan untuk mecat siapa dulu nih? Ya untuk mecat direksi Pertamina yang lain lah. Kan kewenangannya ada di Dirut Pak. RUPS bukannya? Iya lewat RUPS. Iya. Lewat RUPS berhubung dia BUMN kan harus dapat persetujuan dari kementeriannya juga kan. Iya. Nah Ahok kan nggak bisa sebagai komisaris kan tugasnya aja lah, cuman buat mengawasi doang gitu kan. Dia ngasih keberatan itu dan katanya sih udah ngasih ke KPK. Ke Pak Erik ya, ke BUMN. Maksudnya keberatan selama dia menjadi komut. Saya. Itu dia. Dia sih bilangnya gitu ya. Gue nonton YouTube-nya di beberapa media yang dia sempat diwawancarai sama media. Ya, tapi emang track recordnya dia sih ini sih ya, lumayan bagus ya. Bagus. Sebelum ini. Jadi kemungkinan besar apa yang dikatakan dia mungkin benar juga gitu. Memang ada barrier-barrier yang nggak bisa ditembus selama dia. Iya. Sehingga bisa ditembusnya sekarang. Nah kalau menurut lo, ini tuh murni emang penegakan hukum atau mau pergantian pemain aja? Aduh. Kok digiring ke sono ya? Pergantian pemain. Dari siapa nih? Dari Hasto? Ya. Kok emang Hasto terlibat? Ya enggak, maksudnya kan pergantian pemain. Lo bilang kan sebelumnya kan kasusnya Hasto. Konteksnya. Enggak, maksudnya konteksnya apa dulu pergantian pemainnya apa pergantian nih? Pemainnya kan kebanyakan kayak dulu kan waktu zamannya Jokowi awal-awal itu kan Petral ya dibubarkan kan. Oh, maksud lo arahnya ke situ. Gue pikir pengalihan pergantian pemain isu. Gue udah ini buta Hasto lo. Enggak jadi. Boleh juga sih isu juga. Mungkin juga, tapi kan Hasto masih berproses juga kan. Peradilan masih ini dia. Cuma pergantian pemain maksudnya ini apa, Pak? Kan udah ditutup juga Petralnya. Enggak kayak misalnya sekarang yang korupsi ini pihak ini kan ketahuan kan ininya kan anaknya RC lah ya, anaknya RC gitu kan. Dua-duanya lagi ya? Emang dua-duanya? Atau salah satu ya? Salah satu ya. Tapi dua-duanya ini pengurus satu klub basket Indonesia. Iya. Keren tuh klub basketnya. Ya, misalnya ini tahu lagi dihilangin gitu kan. Misalnya ini dihilangin gitu. Terus ya udah nih yang main sekarang kamu gitu. Yang lain gitu. Atau emang benar-benar ini mau dihilangin gitu. Ya, gue nggak tahu arahnya ke situ ya. Cuman kan kalau dibilang pergantian pemain yang enggak lah, udah Pertamina kan udah kan yang pihak lainnya kan ada Iya makanya tadi kan lo bilang kalau emang mau terbuka ya terbuka aja. Jadinya biar pasarnya luas gitu loh Pak. Iya benar sih. Biar transparan juga gitu kan, jangan sama ini hilangin itu batas bawahnya AET. Batas bawahnya penjualan non Pertamina kan. Iya, harga eceran tertingginya berapa? Iya, headnya berapa? Bukan head, batas bawah sih dia adanya. Jadi batas bawahnya 11.000 kan? Yang Pertamina itu. Yang sel segala macam itu ada batas bawahnya. Pokoknya mereka tidak boleh menjual lebih murah dari Pertamina. Padahal kalau ini mereka bisa tuh lebih murah. Kalau menurut hitung-hitungan banyak pihak ya. Oh, lo udah sempat nanya atau? Nggak ada riset survei. Ada beberapa sumber lah yang bilang kalau misalnya sebenarnya kayak Vivo, terus BP, terus si Shell itu kan sebenarnya mereka punya kilang sendiri kan? Iya. Ya kan, punya kilang sendiri dan itu sebenarnya mereka bisa tuh lebih murah daripada Pertamina ini. Karena Pertamina itu mahalnya di situ tadi, ada VV tadi.
Kalau mereka ada nggak ya? Ya ada mungkin, cuman nggak segede itu kali ya. Ada lah, pasti ada lah ya kita. Maksudnya VV liar lah ya, kalau VV-nya yang iyalah ada lah. Cuman kan ya kan kita tahu RC ini kan kayak partner sejatinya Pertamina dan memang khusus untuk ngatasin masalah-masalah minyak-minyakan kayak gini kan. Berarti dia hebat lobbynya ya, kemana-mana dia tahu. Oh nih sumbernya mantap banget itu dia. Tenang nggak sih itu hidupnya? Tenang aja, buktinya santai-santai aja. Digeledah rumahnya ada berapa? Pernah kan ada dengar dari keluarganya ada yang gila, nggak ada kan? Nggak ada sih. Ada yang stres, nggak ada kan? Gila loh. 1,6 juta dolar per hari itu bukan kayak itu bukan dari buat dia loh ya. Itu buat petinggi-petinggi di Pertamina dan yang tadi lu bilang ada legislatif juga segala macam kan. Banyak orang lah, orang yang dapat kucuran. Nah, itu kan dia belum bagiannya dia juga. Ya talornya dia 10% kan lumayan, Bro. Nah, iya. Berarti per hari nggak ngapa-ngapain, cuman buka jalan, buka bahan diskusi sama presentasi mungkin. Iya, kan ente bilang tadi mereka tenang nggak hidupnya? Kayak kita terlalu mengharapkan. Iya sih. Mengharapkan azab deh. Cuman kan maksudnya gini, untuk hal-hal yang terkait kayak gitu kan harusnya penegak hukum bekerja gitu. Harusnya. Jangan apa ya? Jangan mengharapkan nanti yang maha kuasa menurunkan apa gitu. Ya enggak lah itu kayak film, Pak. Iya, makanya kayak Indosiar itu, Mas. Itu tugasnya Indosiar, cukup itu aja. Di dunia nyata jangan lah. Tugasnya Indosiar. Itu penulis skenarionya harus di Rukia itu. Enggak, maksud gua kan kita tahu RC ini kan enggak hanya kasus pertama kan. Ada beberapa kasus yang Papa minta saham. Iya, itu kan juga RC juga yang padahal yang satunya kena itu. Iya, maksud yang teman ngobrolnya. Maksud gue dianya dan habis itu nguap, Pak. Beritanya nguap udah nggak tahu kemana juntrungannya lah. Iya, kalau kata orang kampung juntrungannya udah nggak tahu kemana. Hebat tuh orang berarti. Gila loh. Itu jadi apa ya? Jadi kado buruk lah di awal Ramadan kita ini. Oh, Ramadan buat kita semua dan buat pemerintah khususnya kan. Iya, kita semua buat kita rakyat lah yang udah beli Pertamax ternyata dapatnya sekecewa dapatnya apa? Pertalite. Itu yang bikin orang-orang kan akhirnya beralih kan. Betul. Karena itu. Karena kayak kita orang awam gimana buktiin itu RON-nya 92 atau 95 atau 90 kan susah kalau kita orang awam kan. Betul. Masa kita harus beli alatnya sendiri? Mahal dong. Dan makanya sekarang banyak banget meme buat SPBU Pertamina ya. Sayang ya, padahal bagus buat sepi, bagus buat tempat teduh. Ayo banget. Banyak banget ya. Banyak banget, lu cari deh. Lu cari ntar ada meme yang ada temanku juga pakai meme. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, soal kita berharap ke kekuasaan Tuhan. Itu yang terjadi di sel kan ya. Bayangin 13 hari mereka kosong ya. Kosong sampai apa namanya? Kan ada karena sering ngisi di situ, jadi lumayan akrab gitu secara muka gitu meskipun nggak tahu nama, sering ngobrol gitu. Konco-kental ya. Sering nongkrong aja. Lu gimana rasanya nongkrong terus? Itu Pak kata dia apa namanya, bosen kata dia. Iya. Pas kemarin kan ramai banget. Gimana sekarang rasanya? Pusing berdiri mulu. Gak istirahat kata dia. Itu orang Indonesia Pak Den. Dikasih kerjaan capek, nggak dikasih kerjaan makin capek. Ya tapi kan? Satu yang positif mereka tetap ramah ya. Iya, meskipun itu SOP-nya udah. Iya, meskipun sengantri itu, mereka tetap nawarin apa namanya, cuci lap kaca depan gitu ya. Terus apa namanya, si mbak-mbaknya itu kan dia mau sekarang keluar tuh kan. Betul. Biasanya kasir di dalam terus tuh. Iya. Dia akhirnya mau keluar biar mempercepat proses itu. Iya. Tapi tempat gue masih kasih, mbak-mbaknya nggak mau keluar, tetap keluarin dong. Tempatku bagus sih. Cuman emang kayaknya banyak yang dari kita nggak terbiasa di sel itu kan. Kalau di sel itu kalau kita punya member kan harus aplikasi kan. Parkir aplikasi dulu kan. Nah, parkirnya parkir maksudnya? Ya kan kalau misalnya naik motor nih. Oh iya, beda sama ke Pertamina, SPBU Pertamina. Kalau naik motor itu kan kita ke kasir dulu. Nah, ini motornya kan nggak mungkin di situ terus. Betul. Dia harus pinggirin kemana. Nah, kayaknya itu ada beberapa yang
baru ke situ, jadinya pas parkir itu, pas untuk dia bayar itu kan harus ke kasir itu, jadinya dia agak menghalangi alur yang gitu. lain. Alur harus Iya. parkir itu. Iya tergantung si SPBU-nya. Ya, makanya SPBU-nya ya itu bagusnya dia kan masih ramah lah, kayak Iya. tolong mas kesana dulu gitu. Dan dulu sel yang dulu ya, maksudnya 1 tahun ke belakang gue pakai sel sama sekarang itu kan perbedaannya jauh banget. Kayak contoh dulu kita kan ngisi BBM kan di Pertamina, itu kan bisa langsung ngasih ke petugasnya kan. Iya. Kalau sel kan nggak bisa, Harus langsung ke kasir aja dulu pak. Nggak bisa tuh dia nerima uang cash 13.000 atau 15.000 Kalau untuk ngisi. dia cash masih mau sih. Enggak kan dulu belum banyak sekarang pak. Iya, oh. Kalau dulu kan langsung diarahin Iya, ke kasir kalau kan, dulu mas kan ke kasir karena aja. sepi banget sih. Pembayarannya di kasir sih. Iya, biar kayak angkot, bro. Kenapa tuh? Kalau misalnya angkot ngetem tuh, kan ada orang-orang tuh, itu temen-temennya juga tuh, biar kelihatan penuh, makanya dia masuk. Kayaknya sel dulu ininya gitu dah. Strategi marketingnya Strateginya gitu dia. Biar mobilnya lama, motornya lama, jadi ke kasir dulu. Sekarang malah ramai banget. Gila rame banget loh. Ramai banget ya. Itu paling itu 10 gua antrian motor. Dan 2 kan, sekarang kan 2. Kalau dulu 3 kan, pak. Sekarang 3. oh, berarti ada 3. Oh, berarti yang Ada gede ya. 3. Berarti itu sel yang gede ya? Tiga Tempat tangki gue sel yang kecil tuh, ada 2 doang ini ya. 2, terus mobil 1. Oh kalau mobil 2. Iya emang gede ya. Tempat Iya. gua emang gede. Ada 3 dia. Dia kecil ya. Ya berkah lah buat di luar Pertamina ya. Tapi apa yang membela Pertamina gitu bilangnya, sel itu membela Israel ya. Terus kita gak ada pilihan dong. Dia belum tahu. Cobain dulu sampai motor lo ngegredek. Kalau udah ngegredek baru deh. Terus ada yang bilang juga, saya pakai Pertalite alhamdulillah mesin tidak pernah bermasalah gitu. Aduh, itu buzzernya gila tuh. Udah gitu di WA gitu kan, ada juga tuh di WA gitu ngebelain gitu. Ini masalahnya apa, Pertamina itu kebanggaan bangsa bla 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 gitu. Iya memang sih kebanggaan bangsa, kita juga bangga ya punya perusahaan Pertamina minyak ya. Punya Pertamina yang kayak model-model diharapkan kayak Aramco gitu kan, sponsor besar motor GP atau F1 gitu kan. Petronas atau di GP. Malaysia itu kan Iya. pride buat kita kan itu kan, tapi kan yang kita sayangkan adalah SDM-nya mereka, Iya. sumber daya manusianya Ya, mereka sumber tuh, daya manusia mereka sebenarnya secara kualifikasi mungkin bagus, cuman niatnya itu yang iya namanya manusia ya kan, nggak ada yang puas. tiba-tiba ya itu sebenarnya itu tuh si ngoplos itu tuh. Definisi ngoplos yang kita pahami kan itu kan. Kita belinya A, dapatnya Dapatnya B. oplosan antara A dan B gitu. Iya, ya mungkin satu itu, kedua mereka juga udah kesenangan dapat fee besar kan, tanpa harus menunggu uang Iya. 1 bulanan segala macam kan. Itu fee 1 hari aja 16M kalau misalkan kita hitung-hitung gitu kan. Cara- Itu ya, per orang loh, per orang 16M. Itu kan udah jadi kayak udahlah, ini cuman ibaratnya buat syarat doang kerja. Menggugurkan kewajiban. Iya, jadi sayang gitu kan. Makanya SDM itu yang harus Ya, benar-benar. mungkin bagus juga tuh kalau dibuka aja keran apa namanya Iya. persaingan secara sehat gitu ya. Iya, makanya Kayak PT Pos tuh. kenapa? Ya, Oh iya PT Pos itu ya. kan sekarang Pegadaian pun juga sama kan? ya dia kan bagus kan karena Iya. persaingannya sekarang bebas. Iya, ya Kayak- asal jelas ada regulasinya yang ngatur. Lo nggak boleh lebih dari PT Pos misalkan. Iya. Kayak contoh kayak Tugu Kujang lah. Lo pernah dengar nggak? Lo ada pembangunan apapun di Bogor itu nggak boleh ngelebihin Tugu Kujang Oh, ininya tingginya. tingginya. Sama kayak kita Monas kan nggak boleh ngelebihin. Apaan sekarang banyak yang Iya lebihin. itu, tapi kan namanya regulasi dulu sama sekarang kan terobos aja ya. Contohnya kayak gitulah. Maksud Iya. gua kalau misalkan emang ada yang mau bersaing ya boleh, tapi ya jangan lewatin batas yang udah ditetapkan sama pemerintah. Kan ada hitungannya juga pemerintah. Enggak, Untuk harga minyak. bebasin aja. Kalau misalnya saya lebih murah ya biarin aja dia bayar lebih murah. Iya, tergantung Iya, Bang Bahlil biar ngatur. biar apa namanya? Biar terpacu ininya. BUMN Persaingan kita. bisnisnya ya? Iya, persaingan bisnis kita terpacu. Kan selama ini rugi mulu BUMN kita itu. Pertamina? Enggak ya. Enggak lah. Yang lain. Pertamina juga sempet rugi, PLN juga sempet rugi. Enggak mungkin Pak rugi Pak Pertamina. Lo Ya pernah kan? ngelihat orang karyawan Pertamina
pakai sepatu di bawah Skechers. Selain Skechers kan nggak mungkin, pasti kan di atas Skechers semua. Ada di pom bensin apa gitu? Enggak. Pom bensinnya dong. Karyawannya, bukan petugas SPBU ya. Kalau petugas Apa SPBU, dia yang ini, yang taraweh pakai ini lanyat BUMN itu? Lanyat BUMN. Ya Allah, bangga banget itu ya pasti ya. Kan dulu pilihannya kan atau nggak, Ya. kalau nggak jadi PNS ya jadi pegawai Pertamina kan. Iya betul sih. Lah Wagub kita aja dulu babehnya pengen masuk Pertamina. Wagub kita, Oh, Bang iya. Ben. Kan pengen banget. Kalau nggak salah kantor yang baru ini dulunya ini ya, anak usaha Pertamina dulu banyak di situ. Yang sekarang atau sekarang? Iya. Emang iya, Iya. gedungnya Iya. anak usaha Pertamina. Ya, tapi dia udah keluar. Oh, udah habis ini Iya, ya kontraknya. dulu di situ dia. Kalau kata Kang Darsim itu, apa namanya, OB-nya aja bawa mobil katanya. Gokil. Gue bilang berarti supirnya bawa supir dong. Supir di perusahaan OB-nya itu. bawa mobil. Lo lihat foto OB-nya apa? Nggak mungkin New Era, nggak mungkin foto OB-nya New Era apa Kata Kang deh. Darsim gitu. Itu apa? Anak usaha Pertamina atau Pertamina gitu. Itu anak usaha Pertamina ada di situ kata dia. Subholdingnya kali. Semua bawa mobil kata dia. Kayak Paten Niaga kan ini kan anak usahanya Pertamina. Kayak anak usaha ya, anak usaha. Kata dia itu, OB-nya aja bawa mobil, Det, kata dia gitu. Gila OB-nya bawa mobil. Berarti supirnya bawa supir dong, Sim. Dia mah nyupir, dianterin sama supir. Tapi menurut lo PR apa yang harus dibenahi sama Pertamina? Enggak, ini PR-nya Pak Prabowo sih. Iya, maksud gua pemerintah harus ngapain gitu untuk Pecat lah. semua termasuk Bodikenya. Menterinya lah. Ini Iya, ada periode dia kan itu. Oh iya bener. Iya dong. Iya dong. Iya dong, harus Iya harus dong. ini dong, harus apa Siap. namanya? Harus fair. Harus apa namanya? Harus tegas gitu Iya. kan. Kalau cuman Berarti cuma ngurusin bola doang ya kalau misalnya iyalah harus biarin gitu aja kan. kalau emang maunya ngurusin bola ya udah biarin ngurusin bola Iya, gitu. betul. Siap. Nyari temen ada orang Indonesia gitu aja deh tugasnya. Cari kakek buyutnya ya. Iya. Yang keturunan Indonesia. Ntar lama-lama dia jadi ini tahu ahli genetik. Ya Allah, ahli Ahli genetika India Belanda. Lucu banget. Udah sih kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Udah harus Iya, nggak ada harus aturan ya. di-cut lah. Ya bayangin bos 937 M satu hari satu tahun. Iya. Itu kan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Akumulasi Iya, kan. 6 tahun. Itu 6 tahun yang Korup. yang diselidiki sama si Kejagung. Kejagung. Kan. Dan itu yang kata Kejagung satu tahunnya 937 itu. Gila. Jadi kalau dia kali 6 itu kan dia sempat ngomong kuadriliun. Susah. Kuadriliun. Iya. Ya berarti 1000 lebih. 1000 lebih. Gila. Kalau diakumulasi itu. Ya udah, oke. Pokoknya Pak Prabowo silakan Tertibkan lah. dan Kejagung silakan dibuka Iya. seluas-luasnya kayak kasusnya Harvey Muiz kan. Iya betul. Jangan cuma Harvey Muiz doang 360 trek dibongkar aib-aibnya sampai tas Sandra Dewi di coba bongkar dong tas istrinya Patra Niaga Pak Rifa Siaan, istrinya punya apa aja ya kan. Bongkar nikahnya di mana. Bongkar dong kalau berani. Iya. Oke lah itu aja Deh. harapan kita. Sampai jumpa di kasus korupsi lainnya. Nggak usah dong. Jangan Kasus dong. Di episode lainnya. Di episode Dan kita selanjutnya. beruntung udah pindah ke Shell. Amin.